Ini adalah Nikon Z50 Mark II. Walaupun update-nya nggak terlalu banyak di kamera ini, tapi menurut gue Nikon berada di jalan yang benar. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless APS-C terbarunya Nikon dengan nama Z50 Mark II atau Z50 Mark II. Dan mirrorless APS-C mereka pakai bahasa sendiri ya. Kalau yang nggak tahu, ini adalah DX system gitu ya. Jadi kalau di APS-C itu dari dulu sih dibilangnya DX, dan ini adalah ya lini APS-C tertinggi mereka saat ini. Sebenarnya gue agak sebel sama Nikon karena mereka itu agak menganaktirikan lini APS-C-nya ya. Jadi mereka nih masih belum memberikan APS-C yang high-end di pilihan crop system atau DX system mereka, yang gue harap mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi pilihannya yang lebih tinggi dari si Z50 Mark II ini, yang lebih high-end. Apalagi kemarin padahal yang full frame-nya itu benar-benar membawa banyak feature dan juga spesifikasi yang tinggi, dan inovasi-inovasi yang bahkan jauh lebih baik dari beberapa brand lain gitu ya. Dan gue berharap itu bisa datang juga di APS-C-nya. Tapi ya balik lagi ke Z50 Mark II ini, gue harus ingetin dia bukan lini kayak high-end APS-C, tapi sebenarnya lumayan banyak yang minta kita untuk bahas kamera ini. Dan setelah gue perhatiin, sebenarnya secara value, harga yang ditawarkan dan juga fitur yang diberikan membuatnya punya value yang cukup menarik. So, kita akan bahas kamera ini di video ini. Lagi gue ingetin, kamera ini bukan lini profesional APS-C-nya mereka atau APS-C high-end-nya Nikon, karena kalau kita lihat dari brand sebelah gitu ya, yang ranahnya lumayan profesional di lini APS-C, itu kayak di Sony ada 6700, sedangkan di Fujifilm ada XS20, dan kalau kita bandingkan harganya itu bener-bener terpaut jauh. Jadi dia tidak beradu di range harga tersebut, dan dia sangat affordable di harga 14 juta body only. Jadi harusnya mungkin beradunya dengan beberapa kamera yang udah agak lama ya, kayak mungkin Fujifilm X-T30 atau ya Sony mungkin A6400 gitu. Tapi dia punya advantage kan karena dia keluaran yang paling baru juga. Impresi pertama gue pas cobain kameranya, gue bisa klaim kalau dia adalah kamera mirrorless APS-C dengan handle grip terbaik di kelasnya. Karena handling kayak gini, ini rasanya tuh bener-bener udah rasa hybrid profesional banget. Kita bisa dapat rasa handling kayak gini tuh biasanya udah di level yang lumayan tinggi ya. Kayak kita pakai X-H2S itu dapat gripnya seenak ini, atau kalau di Sony mungkin kalian pakai FX30 gitu ya. Tapi ya balik lagi, positioningnya bener-bener itu udah berada di ranah yang high-end banget. Sedangkan kamera ini masih bisa kita bilang cukup affordable juga. Lalu di kelasnya ini juga jadi kamera yang bener-bener berasa sebagai kamera yang proper hybrid dan terasa profesional ya. Karena dia bener-bener komplit banget. Kita bisa lihat dia punya EVF yang lumayan gede juga. Kalau kalian pakai buat foto ataupun video itu bisa sangat ngebantu. Dari segi handling dan kontrol itu juga rasanya profesional. Jadi nggak kayak sebuah kamera entry level yang tombolnya didikit-dikitin gitu kan. Kita di sini masih dapat dial dan tombol kontrol yang sangat komplit, dan bahkan kita punya tombol FN juga di sekitar mountingnya yang jadi ciri khasnya si Nikon juga. Yang menurut gua, balik lagi secara penggunaan pas kita cobain, ini jadi kamera yang proper banget, sebuah kamera yang bisa kita pakai untuk penggunaan profesional dan rasanya proper gitu untuk jadi sebuah kamera hybrid. Buat layarnya sendiri sekarang udah jauh lebih baik gitu ya, udah waras dibandingkan yang generasi satunya, karena sebenarnya Z50 yang generasi satu pun secara spesifikasi itu lumayan mumpuni gitu, cukup menarik. Cuman kalian bisa cek, gue nggak pernah bahas karena gue tidak tertarik dengan kameranya, cuma karena satu faktor, layarnya yang flip ke bawah gitu, yang menurut gue untuk penggunaan di workflow gue itu akan jadi sangat menyusahkan, apalagi kalau kameranya banyak kita taruh di tripod gitu ya. Jadi kalau layarnya ngadepnya ke bawah ya ketutupan tripod kita. Dan sekarang dia udah waras dengan menggunakan layar variangle. Layarnya juga cukup bagus di sini, terasa cukup kokoh juga, jadi gue rasa mungkin bakal lumayan awet buat kita gunakan gitu ya, terutama kalau kalian memang pengen pakainya di lingkup yang lumayan profesional juga gitu, yang lumayan demanding. Sama untuk I/O-nya sendiri juga dia udah lumayan lengkap, karena di sini dia punya mic input dan juga punya langsung jack untuk audio output, sehingga kalian bisa monitoring audio juga langsung dari jack ini. Sayangnya di kamera ini sensor yang dipakai itu masih sensor generasi lama ya, sensor yang dipakai di generasi sebelumnya di Z50 yang gen pertama. Dan ternyata setelah gua ngikutin di videonya Petapixel, mereka juga ada ngasih tahu kalau sensor ini tuh berada di market udah sangat lama. Jadi mereka pertama pakai sensor ini bahkan di kamera DSLR
yang merupakan tipe D500 mereka. Jadi ya lumayan lama. Cuman kalau dari segi kualitas gambar sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya. Gambarnya tajam, bagus, buat video reproduksi warnanya bagus juga. Dan buat foto kalian bisa cek juga ya di channelnya Info Fotografi. Bahkan ada beberapa foto burungnya itu menurut gua tajam banget. Kalian mau cropping pun itu gambarnya masih kelihatan sangat tajam. Jadi nggak ada masalah di situ. Cuman mungkin drawbacknya kalau pakai sensor lama adalah dari segi readout speed sensornya yang otomatis nggak secepat sensor-sensor sekarang. Yang kalau kalian relying atau hanya mengandalkan electronic shutter kayak di silent mode gitu ya, itu akan menciptakan efek rolling shutter yang kurang bagus gitu. Jadi gambarnya tuh agak melewat gitu, dan itu adalah efek rolling shutter kalau kalian pakai electronic shutter. Begitu juga di videonya, kalau terlalu banyak gerakan otomatis dia bakal ada efek rolling shutter. Jadi itu kekurangannya kalau pakai sensor lama. Cuman untungnya kalau di bagian fotonya dia menggunakan mechanical shutter yang udah bisa dibilang cukup cepet juga gitu. Jadi lumayan kayak kamera APS-C high-end karena dia mechanical shutternya itu udah up to 11 fps yang dibawa juga di banyak kamera mirrorless yang APS-C-nya itu udah lumayan high-end. Kayak contohnya A6700 juga itu kalau misalkan kalian pakai mechanical shutter dia berada di 11 fps dan itu akan sangat membantu untuk meminimalisir efek dari rolling shutter tadi. Lalu upgrade yang cukup signifikan dari segi hardware di kamera ini adalah membawa prosesor baru dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi dia udah bawa prosesor Expeed 7 yang otomatis membawa banyak fitur-fitur terbaru dari Nikon juga yang lebih advance. Kayak dari segi autofokusnya dia udah membawa subject detection yang lebih advance, yang udah lebih akurat juga, dan dia juga membawa beberapa spesifikasi atau peningkatan spesifikasi yang ter-unlock walaupun dengan hardware sensor yang sama tadi, tapi ter-unlock untuk menghasilkan video yang lebih baik. Kayak contohnya dari segi video sendiri, dia sekarang 4K-nya udah bisa 60 frame per second, dimana yang generasi satunya belum bisa. Walaupun ada note juga, kalian harus ada cropping 1,5 kali kalau pakai 60 frame per second di 4K. Sama dia juga udah bisa record and lock dengan video 10 bit gitu, dimana hal tersebut belum dimungkinkan di Z50 yang pertama. Jadi ada beberapa hal yang di-unlock yang menurut gue lumayan useful juga dengan penggunaan prosesor baru. Nikon juga sekarang lagi lumayan gencar ya buat promosiin satu fitur baru yang namanya adalah picture control. Jadi kayak semacam resep warna gitu buat dipakai di foto atau video kalian. Dan sebenarnya ini bukan hal baru, di beberapa brand lain juga ada gitu kan. Cuman di Nikon ini mereka menerapkan kayak semacam aplikasi yang kita bisa ngatur resepnya di situ dan kita bisa berbagi juga dengan user-user yang lain, atau mungkin ada dari influencer juga yang bagiin resepnya dari aplikasi tersebut. Gue sih belum coba terlalu dalam, tapi yang gue tangkep kayaknya fitur tersebut bakal lumayan berguna juga atau lumayan menarik untuk para casual user. Tapi dari workflow gue itu gue nggak begitu pakai. Cuman dari mereka lumayan serius juga karena di sini sampai dibikin ada dedicated button juga khusus untuk picture control tersebut. Jadi ya mungkin sesuatu yang worth juga buat kalian coba. Overall sebagai sebuah kamera refreshment dari generasi pertamanya, Z50 Mark II ini menurut gue sangat memuaskan. Dengan harga yang masih cukup affordable juga, dia membawa feel untuk handling dan penggunaan yang terasa sangat profesional dan juga dengan beberapa upspec yang lumayan berguna untuk berbagai kebutuhan. Jadi menurut gua kamera ini lumayan worth it buat dipertimbangkan, apalagi kalau ngelihat harganya yang cukup affordable, tapi di range harga tersebut pilihan kalian sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi menurut gua ini bisa jadi deal yang lumayan menarik juga. Apalagi kalian perlu ingat ya, ekosistem Nikon sendiri itu termasuk dalam ekosistem lensa yang lagi sangat berkembang, dimana lensa-lensa third party yang murah-murah itu kebanyakan untuk APS-C lagi bikin buat Fuji, buat Sony, dan juga termasuk buat Nikon gitu. Jadi menurut gua kalau kalian starting out pengen mulai untuk melakukan kegiatan fotografi, videografi, dan pengen mulai dari kamera ini, menurut gua ini bakal cukup memuaskan. Karena kalian dapat experience yang layaknya menggunakan kamera yang levelnya cukup profesional, hybrid, bisa dipakai foto ataupun video, dan dari segi harga ya sangat-sangat affordable. Tapi ya, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.